Mari kita membaca Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 51. Kita akan membaca dengan bertanggapan. Yohanes 1 35 sampai 51. Perikop 26. Murid Yesus yang pertama. Saya akan mulai ya. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya. Lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah atau datanglah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon putra Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, Yesus, putra Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Datanglah dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel sama-sama." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Putra Manusia." Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pada saat pagi menjelang siang kami diberi kesempatan untuk membaca firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus mengajari kami akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa ada 7 kesaksian ya tentang Yesus. Yang pertama dari Allah Bapa, dari Roh Kudus, kemudian dari Yohanes, kata-kata Yesus, perbuatan Yesus, kemudian murid-murid Yesus, dan murid-murid yang spesial disebut sebagai Rasul Yesus Kristus. Nah, kita melihat di sini sekarang murid-murid Yesus yang pertama ini akan kelak ya menjadi 12 murid Tuhan Yesus. Kenapa 12 ya? Karena angka 12 itu sama dengan 12 bulan. Ya, Allah selalu bekerja ya dengan seksama ya, terpola sehingga kita tidak mudah ya untuk tidak mengingatnya. Nah, di sini Tuhan Yesus ya, dia mendapatkan kesaksian dari Yohanes. Ada 2 murid Yohanes yang kemudian menjadi murid Yesus. Siapa mereka? Simon
itu murid yang paling terkenal, tapi dia menjadi murid Yesus bukan karena dia pertama lo mengikut Yesus tuh. Yang pertama menjadi murid Yesus justru saudaranya yang bernama Andreas. Nah, kita melihat di sini ketika Yohanes melihat Yesus, Yohanes berkata apa? Lihatlah anak domba Allah, yang kalimat lengkapnya, yang mengangkut dosa seluruh dunia. Ini sudah kita bahas ya dalam pertemuan yang lalu, 2 minggu yang lalu, yaitu apa yang dimaksud dengan teknik deduksi. Yesus punya lebih dari 365 nama-nama dan gelar, tapi diperkenalkan satu saja. Itu namanya deduksi. Ya, dari yang begitu banyak yang khusus, diambil satu yang umum. Ya, kalau kita dari yang umum, kita mau menjadikannya begitu spesifik, kita gunakan teknik induksi. Dengan mengajukan pertanyaan 5W 1H. Ya, who, when, where, what, how, why. Nah, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Kalau kita lihat anak domba Allah itu adalah gelar Yesus yang paling banyak dipakai di kitab Wahyu. Anak domba itu usianya di bawah 1 tahun, disembelih pada hari Paskah, darahnya itu ya yang menjadi lambang untuk menghapus dosa manusia. Satu-satunya cara ya dosa kita bisa dihapus itu dengan darahnya Yesus. Nah, kita lihat di sini kedua murid yang mendengarkan kesaksian. Kesaksian itu membuat orang lain bisa percaya Yesus. Kalau saya sudah percaya Yesus, Tuhan Yesus itu memberikan saya kuasa loh menjadi saksi. Jadi saya bisa bercerita kepada orang bagaimana Tuhan Yesus yang mengubah hidup saya, dan saya itu bisa membawa orang lain supaya percaya Yesus. Kalau para guru sudah percaya Yesus, kamu bersaksi pada murid yang senakal apapun ya, kalau mereka sungguh-sungguh menerima Yesus, mereka akan menjadi ciptaan baru. Ya, dari ulat bulu menjadi kupu-kupu. Maka kedua murid ya kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kemudian ketika mereka bertemu Yesus, mereka adalah orang yang berterus terang. Yesus bertanya, "Apa yang sedang kamu cari?" Mereka bertanya pada Yesus, "Rabi." Nah, di sini banyak ya terjemahan. Rabi itu diterjemahkan artinya guru. Artinya ya, arti itu bahasa yang lebih lugas ya secara akademis adalah tafsirannya. Tafsiran itu apa? Terjemahannya. Ya, seperti kita punya teks bahasa Inggris, kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu dalam bahasa teologianya hermeneutika. Ya, ilmu yang pasti dipelajari ya kalau kita masuk ke sekolah Alkitab ya untuk menerjemahkan bahasa Alkitab ke dalam bahasa tujuan. Karena Alkitab di tangan kita itu asalnya dari 3 bahasa. Perjanjian Lama bahasa Israel atau Ibrani, kemudian bahasa Arab, kemudian Perjanjian Baru bahasa Yunani. Rabi itu sebenarnya bukan terjemahan guru saja, tapi guruku, my teacher. Ya, Rabi apa? My teacher. Nah, guruku, di manakah engkau tinggal? Jadi mereka sekarang diundang Tuhan Yesus, datanglah dan kamu akan melihatnya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau orang belajar dari guru, pasti ada yang namanya buku ya. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus sebagai murid Yesus yang abadi, buku kita satu-satunya yang tidak pernah tamat kita pelajari itu adalah Alkitab. Ya, makanya kalau Injil Tuhan Yesus nih, kalau bisa kita pelajari setiap hari, itu membuat kita makin hari makin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, kita lihat di sini, waktu mereka bertanya kepada Yesus, "Kamu tinggal di mana? Kampus kamu di mana?" Kan pasti begitu ya. Kalau kita mau kuliah kan kita harus tahu sekolah kamu di mana, bangunannya seperti apa, kurikulumnya seperti apa. Ternyata Yesus ya, dia mengajar murid-muridnya itu tidak di satu tempat. Kemana-mana pun dia pergi, dia selalu mengajar muridnya, dia tinggal bersama muridnya, dia tidur bersama muridnya. Jadi murid Yesus tuh selama 3,5 tahun itu belajar dari Yesus, dari apa? Kehidupan Tuhan Yesus. Kita yang nggak tahu ya akan murid-murid kita, kehidupan mereka di rumah tuh seperti apa kita nggak tahu. Kecuali kalau kamu berkunjung ke rumahnya, kamu bertemu dengan anak itu, kamu bertemu dengan papa mamanya, kamu bisa melihat ya anak ini sebenarnya kelakuannya seperti apa. Kami pernah membesuk ya seorang anak, sekarang dia di kelas 2. Kita ajak dia baca Alkitab, dia nggak mau.
Mamanya suruh dia juga, dia nggak mau. Berarti dari situ saya bisa menilai anak ini dalam keadaan gawat. Kalau dia tidak memperbaiki diri, dia tidak akan menjadi seorang murid yang baik. Gurunya datang aja menyuruh dia, dia nggak mau. Mamanya desak-desak dia tetap nggak mau. Anak seperti itu pasti prestasi akademisnya akan tertinggal. Jadi guru di sini, mereka hidup bersama Yesus, mereka diharapkan ya menjadi seperti Yesus. Makanya ada pepatah mengatakan ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu artinya apa? Kalau guru memberikan contoh yang tidak baik, muridnya tambah tidak baik. Ya, kalau guru memberikan contoh yang baik, kita berharap ya, yang baik itu bisa diserap, kalau bisa 80% udah bagus loh. Kalau guru kita ya baik, kita menjadi 80% sebaik dia, itu sudah bagus. Ya, jadi anak-anak ya kita berharap ya bisa menjadi anak-anak yang baik. Jadi waktu mereka mengikuti Yesus, mereka tahu ya di mana Yesus tinggal. Yesus adalah satu-satu manusia yang tidak punya kelas. Punya kelas ya. Kalau kamu naik pesawat ada kelas ekonomi. Nah, kamu kalau naik ekonomi Jakarta, Pontianak nggak terasa apa-apa karena hanya 1 jam lebih. Tapi kalau kamu naik kelas ekonomi dari Indonesia terbang ke Amerika, tulang kamu bisa patah. Tidurnya itu duduk. Tapi kalau kamu naik di first class, kelas bisnis, kamu bisa tidur kayak di tempat tidur kamu masing-masing. Jadi setiap saya tidur, saya sangat bersyukur pada Tuhan. Karena saya pernah ya naik bis ya dari Bali ke Jakarta 24 jam duduk di bangku begini. Mau patah rasanya. Tapi ya setelah kita tidur dengan badan yang bisa lurus, kita bersyukur. Karena ya kalau tiket ya bisnis kelas saja ya dari katakanlah Singapura ke Inggris. Kalau ekonomi kelas itu 10 juta. Tapi kalau kita mau naik bisnis kelas 30 juta. Hanya direktur dari perusahaan kaya yang bisa naik bisnis kelas. Tidurnya seperti di ranjang kita. Yesus ini orang yang gak punya kelas. Kenapa gak punya kelas? Nanti BPJS kan akan ada namanya tidak ada kelas. Artinya Yesus itu dimanapun dia tinggal, dia pernah tinggal di rumah, dia pernah tinggal di hutan, dia pernah tinggal di taman, di mana-mana dia pernah tinggal. Jadi di sini kita lihat di sini, mereka ya mengikuti Yesus. Yang pertama di sini disebut Andreas, saudaranya Simon. Simon diperkenalkan oleh Andreas kepada Yesus, dan Simon akhirnya bertemu Yesus, dan Yesus langsung memberikan kepada dia nama, yaitu apa? Kefas. Artinya apa? Petrus. Kefas itu bahasa Aram, Petrus itu bahasa Yunani. Nah, banyak orang salah memberi nama anak ya. Kalau nanti kalian punya anak, jangan kasih nama Petra. Petra itu gunung batu, itu namanya Yesus. Kalau Petrus, batu kecil. Ya, tidak boleh nama kita tuh Petra ya. Kita bukan gunung batu, kita bisa jadi batu kecil. Jadi Andreas mengatakan kepada saudaranya, saya sudah ketemu, yaitu Mesias. Mesias artinya Kristus yang diurapi, karena Yesus itu nabi, imam raja. Nabi, dia sebagai guru yang mengajarkan firman Tuhan dan menegur kesalahan ya dari orang-orang yang belajar dari dia. Jadi fungsi dari nabi itu ya dilakukan oleh Yesus sebagai guru. Nah, di Israel itu ada 12 suku. Satu suku dari 12 suku dibuat jadi semuanya guru loh. Guru firman Tuhan. Suku apa itu? Suku Lewi ya. Satu-satunya bangsa di dunia ini yang ya Tuhan sudah beri satu spesifikasi. Suku Lewi hanya boleh jadi guru pengajar firman, tidak punya tanah pertanian, dan mereka dari mana kehidupannya? Dari persembahan yang masuk. Jadi Tuhan ingin ya bangsa Israel menjadi bangsa yang mengenal akan firman Tuhan ya. Jadi 11 suku yang lain memberikan persembahan, dan orang Lewi ini termasuk imam tidak ya bekerja, tetapi mereka melayani Tuhan di bait Allah dan mengajar firman Tuhan. Jadi kalau dari 12 Rasul Yesus, ada satu ya murid yang kita tahu sukunya persis siapa, yaitu Matius. Dia berasal dari suku Lewi, tapi menyeleweng menjadi pemungut cukai. Tuhan panggil dia menjadi guru kembali. Jadi profesi guru itu sangat-sangat penting ya.
di matanya Tuhan. Ya, dengan adanya guru yang baik, kita berharap punya murid yang baik. Ya, dengan kebaikan-kebaikan ini bisa mempengaruhi ya bukan hanya keluarganya, kelasnya, dan masyarakat. Ya, sehingga ya kita menjadi hidup yang lebih berkenan pada Tuhan. Nah, di sini ada peristiwa yang seperti apa? MLM ya. Member get member. Jadi ini murid mendapatkan murid ya. Jadi murid yang pertama Andreas membawa Simon. Ya, Simon sudah jadi murid. Jadi sekarang Yesus bergerak lagi ke Galilea ya, Danau Galilea. Bertemu di situ Filipus. Nah, Filipus kemudian mengatakan ya, kepada kawannya ya yang berasal dari Betsaida, ada seorang kawan yang bernama Nathanael. Ya, kita harus hafal ya 12 nama dari murid Yesus ya. Masih ingat? Matius. Ya, siapa lagi? Kalau mulai dari Andreas Petrus, Yakobus, Yohanes, ya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius. Kemudian ada Yakobus, Tadeus, Simon, ya, orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Harus hafal ya 12 nama itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Filipus bertemu dengan Nathanael. Nah, Nathanael ini dia diberitahu juga bahwa mereka sudah ketemu seorang yang bernama Yesus. Yesus itu nama yang umum ya. Dalam bahasa Yunaninya adalah Yosua ya. Bahasa Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Ibraninya Yosua. Yosua itu nama yang umum ya di Israel. Tapi Yesus di sini disebut ya putra angkatnya Yusuf. Terus disebut dari kota Nazaret. Nah, ini yang membuat Nathanael ini ya bertanya, apa mungkin ya sesuatu yang baik berasal dari Nazaret ya. Kemudian Filipus berkata kepadanya, mari di sini bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya khususnya. Sebenarnya bahasa tepatnya adalah datanglah dan lihatlah. Ya, dalam bahasa Alkitab itu seringkali ya ada dua perintah. Kamu datang, kamu melihat. Nah, Yesus kemudian melihat Nathanael, Yesus langsung berkomentar ya bahwa Nathanael ini adalah seorang Israel yang sejati. Nah, kenapa? Karena tidak ada kepalsuan di dalam diri Nathanael, tidak ada sandiwara ya, tidak ada kemunafikan. Jadi manusia ya, melihat manusia berdasarkan status sosial kita. Ya, manusia melihat manusia berdasarkan penampilan dari manusia itu sendiri. Kalau Allah, dia melihat manusia bukan melihat keadaan luar kita. Dia melihat keadaan bagaimana isi pikiran kita dan isi lubuk jantung kita. Seperti Samuel ya, diberi tugas untuk mengurapi raja dari putra-putra Isai. Tapi Tuhan tidak mengatakan kepada dia, siapa yang harus kamu urapi? Begitu dia sampai di Bethlehem, di rumahnya Isai, jadi abang sulungnya Daud itu karena tinggi besar, gagah, dan saya pikir pasti ganteng. Langsung Samuel loh, senang sama dia, mau mengurapi dia jadi raja. Tuhan bilang bukan. Kamu lihat mukanya orang, saya bukan lihat muka orang, saya lihat apa? Isi lubuk jantung. Ya, jadi inilah waktu Tuhan Yesus bertemu Nathanael, langsung Tuhan Yesus bilang, kamu ini orang Israel sejati. Kenapa bisa begitu? Ya, kita kalau ketemu orang, kita nggak tahu orang itu seperti apa. Sampai kita beberapa saat ya mengenal dia, baru kita tahu karakter orang ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya. Tetapi kalau Yesus dia langsung tahu. Kenapa? Karena dia Allah yang maha tahu. Dia berkata kepada Nathanael, ya, Nathanael bingung ya, kok Yesus belum pernah lihat saya, kok dia tahu siapa saya? Yesus tahu siapa kita semua loh. Dia langsung bisa berkomentar. Dan Nathanael itu shock. Yesus berkata kepada dia, ya sebelumnya engkau datang kepada aku secara fisik, aku sudah tahu kau berada di pohon ara. Bahwa pohon ara apa tuh? Pohon ara itu tempat orang Israel duduk, bukan untuk nyantai loh, bukan untuk main catur, main gitar, untuk belajar. Untuk apa? Belajar. Kamu tahu nggak, orang yang bisa belajar dimanapun itu adalah murid yang baik. Jadi Nathanael ini memang sudah belajar firman, sekarang bertemu dengan guru yang paling baik. Kalian tahu nggak, dari tokoh-tokoh dunia, saya pernah membaca dari kisah Mao Zedong. Kalau orang ke Tiongkok ya, kawan saya, ya pendeta di Jakarta, dia baru ke Tiongkok. Dia mengatakan loh, orang di Tiongkok itu mendewakan Mao Zedong. Ya, mereka sangat mendewakan
ketua Partai Komunis Cina yang sudah mati. Mereka anggap mereka itu sebagai apa? Orang yang menyelamatkan Cina. Padahal kalau kita tahu yang membuat Cina maju itu bukan Mao Zedong, tapi Deng Xiaoping. Nah, orang belajar tentang Mao Zedong tuh kenapa dia bisa jadi pemimpin yang baik? Dia bisa ya belajar ya buku di tengah pasar. Begitu ributnya ya, dia tetap bisa konsentrasi membaca loh. Ya, kalau kamu mau tes anak yang baik ya, kamu bawa dia di pinggir jalan yang ramai. Bisa nggak suruh dia baca pelajaran dan kamu tes isinya masuk kotak nggak? Nah, dulu saya pernah kenal seorang pembantu setia Megawati, orangnya sudah mati. Dia bilang begini ya, dia jauh lebih pintar daripada Amin Rais, tapi dia bukan orang Islam. Nah, apa yang terjadi? Kamu bisa tes dia, kamu kasih dia satu buku teks politik yang tebal, yang baru terbit loh. Semua orang belum tahu isinya. Kasih dia baca dalam waktu berapa hari. Kamu uji dia. Nah, dia bisa kasih tahu kamu isinya apa. Jadi murid itu harus belajar. Ya, kalau kita lihat di sini, Natanael dia memang sudah senang belajar. Sekarang dia dipanggil belajar oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Natanael, waktu kamu berada di bawah pohon ara, aku ya sudah kenal kamu. Dan Natanael langsung yang mengaku Rabi. Nah, Rabi itu apa artinya? Rabi artinya guruku ya. Langsung dia mengaku, engkau adalah putra Allah. Nah, ini yang penting ya. Engkau adalah raja orang Israel. Itu artinya Yesus adalah Mesias. Nah, kalau kita lihat ya, zaman sekarang Israel itu negara yang paling menjadi titik pusat perhatian di dunia ini. Kenapa? Karena mereka ya ada satu-satu negara di dunia ini yang merdekanya tidak seperti Indonesia. Kalau Israel merdeka, mereka dulu sudah tidak punya tanah, mereka kembali lagi ke sana, memiliki tanah dan merdeka tahun 1948. Kalau Indonesia, penjajahnya yang pergi dan kita tidak pernah meninggalkan Indonesia. Nah, kenapa mereka akan menjadi satu negara, punya presiden, punya perdana menteri, tetapi tidak punya raja? Raja mereka itu sudah tidak ada lagi waktu kerajaan Yehuda hancur di zamannya Nabi Yeremia. Tidak ada raja sama sekali, ya. Yang ada raja boneka seperti Herodes, dan raja mereka pernah mereka salibkan, yaitu Yesus Kristus, ya, orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ya, ketika Yesus disalibkan, ada penyambun di sebelah Yesus berkata, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingat akan aku. Yesus tidak bilang sama dia, aku bukan raja. Tapi Yesus mengatakan, pada hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Kita ingat ya, Yesus akan segera datang. Tanda-tandanya sudah di depan mata. Dan kalau dia datang, dia akan datang di angkasa. Dan orang yang mati dalam Yesus disuruh bangkit, punya tubuh mulia. Dan kita ya, yang masih hidup diberi tubuh mulia, akan juga dibawa ke angkasa. Dan di bumi ini ya, selama 3,5 tahun masa damai semu, 3,5 tahun berikutnya akan ditulahi oleh Tuhan dengan tulah-tulah, sehingga penduduk bumi ini yang mati itu sepertiga, separuh manusia mati. Baru nanti ya akhir dari 7 tahun itu Yesus datang ketika Israel diserbu ya oleh seluruh dunia, ingin dihancurkan oleh dunia ya, oleh antikristus, dan mereka bertanya, Mesias di mana engkau? Baru Yesus turun di bukit waktu dia naik ke sorga, Bukit Zaitun, dan Yesus mengalahkan seluruh musuh Israel dan iblis dan semua roh jahat dimasukkan ke dalam lubang tanpa dasar, dan Yesus menjadi raja damai di bumi ini selama 1000 tahun. Dan kita orang percaya akan menjadi raja bersama-sama Yesus. Maka pengakuan ini, Yesus adalah putra Allah, ya. Engkau adalah raja orang Israel. Yesus menjawab kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, maka engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat. Nah, ini ya, penting sekali frasa ini. Langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada putra manusia. Jadi tadi ada
istilah anak domba Allah, sekarang gelar Yesus, ya bukan hanya Mesias, bukan hanya Kristus. Gelar Yesus itu bukan hanya putra Allah, bukan hanya raja orang Israel, tapi gelar Yesus di sini dia adalah putra manusia. Artinya ya dia adalah Allah putra Allah menjadi putra manusia. Dia menjadi Adam yang terakhir loh. Kalau dia tidak datang sebagai manusia yang akan kita rayakan dalam perayaan Natal, maka kita manusia tidak bisa diselamatkan. Karena dia mewakili kita menjalankan seluruh firman Tuhan. Itu yang pertama, tanpa ada cacat, tanpa ada celah. Yang kedua, dia mewakili kita manusia karena dia tidak ada dosa. Dia mati untuk dosa-dosa kita. Sehingga semua dosa kita yang membuat hidup kita ini susah adalah dosa loh. Kenapa kita sakit, ya kenapa ada anak nakal, kenapa di dunia ini ya begitu banyak penderitaan. Semua itu adalah akibat dari kutukan dosa. Ya, kita hidup di muka bumi ini, semua makhluk itu mengeluh. Ya, mengeluh. Ya, kadang-kadang kita berpikir ya, kita selesai satu tahap berikutnya akan lebih enteng. Ternyata tidak. Ya, hidup kita itu ya semakin hari semakin berat. Ya, semakin berat. Kenapa begitu? Karena kita hidup di dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Hanya ada satu pengharapan ya. Kita kalau mau hidup lebih baik, kita bisa percaya Yesus, dan nanti Yesus datang kedua kali. Dia membuat ya langit baru, bumi baru. Sebelum itu dia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Selain itu manusia tidak punya pengharapan. Ya, hidup itu penuh dengan tantangan, hidup itu penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Ya, hanya saja ya waktu kita bergumul dalam hidup ini, apakah kita sudah percaya Yesus belum? Kalau kita sudah percaya Yesus, kita hidup ya berdasarkan anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, dalam saat-saat kita menghadapi ya problema hidup kita, ya kita bisa selalu ya bersandar pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di sini berkata ya, semua ya murid-murid Yesus akan melihat langit terbuka dan melihat malaikat Allah turun naik kepada putra manusia. Ini artinya kapan ya ini terjadi? Nah, kalau kita baca ya dalam kitab Wahyu ya, bahwa Tuhan Yesus yang membuka ya 7 materai. Ya, setelah 7 materai itu dibuka oleh Tuhan Yesus di kitab Wahyu, maka malaikat itu ya berturut-turut melaksanakan semua perintah-perintah dari Tuhan Yesus dalam bentuk apa? 7 trompet ditiup dan 7 cawan murka Allah itu ditumpahkan. Itu artinya malaikat itu ya yang ada, yang tidak bisa kita nampak dengan mata kita loh, kecuali malaikat itu menampakkan diri, maka kita bisa nampak. Kalau malaikat tidak menampakkan diri, walaupun dia ada di sini, kita nggak bisa nampak dia loh. Malaikat itu Tuhan kirim ya untuk tugas-tugas tertentu, tapi kita tidak bisa nampak dia. Satu malaikat saja loh bisa mengalahkan seluruh pasukan Indonesia loh. Nggak perlu banyak. Makanya gereja Kristen tuh nggak ada ceritanya, oh di gereja latihan kungfu, latihan karate, bela diri, nggak ada. Ya, kalau kamu lihat agama lain kan pasti ada pencak silatnya, ada Shaolin kungfunya. Kenapa kita nggak ada? Kenapa gereja nggak ada klub karate, klub judo, klub taekwondo? Karena nggak perlu. Ya, dijaga bagaimana? Oleh malaikat. Ya, menurut Mazmur 91 loh. Nah, cuma kita nggak dapat melihat mereka. Nah, malaikat ini fungsinya ya menyampaikan firman, ya, melakukan perintah Allah dan berperang. Berperang. Nah, nanti kalau kita lihat ya, yang bisa mengalahkan roh-roh jahat selain firman Tuhan adalah malaikat. Ya, malaikat itu pernah dikirim satu malaikat mengalahkan 185.000 pasukan. Ya, dari superpower di zaman itu. Jadi kita bersyukur pada siang hari ini kita sudah belajar ya, murid-murid Yesus yang pertama itu asalnya dari murid Yohanes. Ya, Yohanes memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Kemudian murid Yohanes yang pertama menjadi murid Yesus namanya siapa? Andreas. Andreas ini memperkenalkan saudaranya bernama Simon. Simon menjadi murid Yesus yang Tuhan Yesus beri nama kepada dia yaitu Kefas ataupun Petrus. Kemudian Yesus bergerak lagi ke mana? Ke Galilea, ya daerah tempat tinggalnya Andreas dan Simon. Bertemu di situ dengan siapa? Orang yang bernama Filipus. Kemudian Filipus memperkenalkan Nathanael,
Jadi ini seperti apa? Murid mendapatkan murid. Ya, jadi kita juga yang sudah percaya Yesus ya, jangan hanya kita sendiri yang percaya Yesus, kita juga bisa membawa orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus. Seperti siapa? Anak-anak didik kita di kelas kita. Jangan lupa kita bukan hanya mengajar mereka tentang ya, pelajaran-pelajaran sekolah, tapi kita juga ya memperhatikan kerohanian mereka. Dengan cara apa? Ya, kalau kita senggang berbicara dengan mereka, ya bicarakanlah hal tentang apa? Tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Dan kita juga bisa ya mendoakan mereka supaya mereka ya sedini mungkin mereka bisa percaya Yesus. Dan di sini kita melihat ya Tuhan Yesus sudah mendapatkan berapa murid? Berapa? Ada 4. Andreas, Petrus, Filipus, dan Nathanael. Dari 12 murid. Coba ulangi 12 muridnya. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus. Terus ada lagi yang namanya Thomas, Matius. Kemudian ada Yakobus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dari 12 murid ini hanya satu yang kita tahu persis sukunya, suku apa? Lewi, yaitu Matius. Karena suku Lewi ini suku yang dikhususkan hanya boleh jadi pengajar. Makanya di Israel itu ada yang namanya rabi. Rabi itu terjemahnya bukan guru, tapi guruku apa? Guruku. Artinya ya, kalau kita punya guru yang baik, kita berharap muridnya akan baik ya, seperti Rasul Paulus yang bernama Saulus, dia punya guru yang baik yang bernama Gamaliel. Ya, jadi kita berharap ya di sekolah kita ada guru-guru yang betul-betul Tuhan pakai ya, bisa membantu anak-anak ya menjadi anak-anak yang lebih baik ya secara ilmu dan lebih beriman kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus di sini ya bukan hanya mengatakan ikut aku, tapi ada hadiahnya. Pada suatu saat ya murid-murid Yesus akan melihat langit terbuka dan Yesus itu yang disebut anak domba Allah, putra manusia, itu adalah panglima tertinggi dari semua malaikat. Semua apa? Semua malaikat loh. Ya, malaikat itu tidak pernah jatuh dalam dosa. Kalau kita ya sudah jatuh dalam dosa, dikasih tugas ya. Makanya guru kasih tugas, murid gak akan bisa selesai. Karena kita berdosa. Ya kan? Tapi malaikat begitu dapat tugas, tidak pernah nilainya itu tidak A, semuanya A. Ya, ini semua di bawah perintahnya Tuhan Yesus. Ya, naik turun melayani putra Allah yang sudah jadi putra manusia. Dan malaikat itu kelihatan loh nanti. Ya, menampakkan diri. Dan Yesus ya jelas ya, sebelum dia menjelma jadi manusia, dia adalah roh. Tapi setelah jadi manusia, dia adalah manusia 100% seperti kita. Ya, dia punya fisik di surga, tapi di bumi ini dia tidak punya fisik yang menjadi ya murid-muridnya kita sekarang inilah yang bisa menjadi saksi untuk Tuhan Yesus. Dan saya percaya ya kalau kita mau jadi saksi, seperti Andreas bersaksi pada Simon percaya. Dan saya percaya ya kalau kita lakukan ini ya dengan sungguh-sungguh, kita berharap ya banyak murid-murid Yesus yang bisa ya, ada di tempat kita melayani. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih pada siang hari ini kami diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk Yohanes Pembaptis yang sudah dipakai oleh Engkau mendahului Yesus sehingga murid-murid Yohanes yang awal akhirnya menjadi murid Yesus. Di mana melalui Tuhan Yesuslah mereka dapat diselamatkan dan mereka bukan hanya menjadi murid Yesus tapi diangkat ya menjadi rasul Tuhan Yesus. Ya seperti yang tadi kami pelajari. Kiranya Engkau juga menolong kami ya Bapa, para guru
dan hamba-hambamu yang melayani, agar kami dapat juga menjadi saksi yang membawa orang kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa secara langsung mengenal siapa Tuhan Yesus lewat firman-Mu. Demikianlah kami serahkan hidup kami ya Bapa. Engkau menolong kami dalam persekutuan kami selanjutnya. Kami mau memuji nama-Mu, kami juga mau berdoa, kami juga mau bersaksi, kiranya semua ini dapat berkenan kepada Engkau. Kami sadar ya Bapa, kami adalah manusia yang berdosa. Pikiran kami, perkataan, perbuatan, mohon darah Tuhan Yesus menghapus segala pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan sekarang dengan pujian Natal ya. Tadi saya dengar ya ada pilihan pujiannya dari PI Julimin. Nomor berapa ya yang tadi? 98 ya. Siapakah bayi yang tertidur? Ini lagu minor kayaknya. Kunci minor ya? Atau mayor? Siapakah bayi yang tertidur di pelukan Maria, yang diberi salam malaikat dan dijaga gembala? Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji. Sorak dan sembala bayi di pelukan Maria. Betapa miskinnya, hanya ternaklah di sisinya. Jauhilah dosa, karena Ia telah menebus engkau. Ya Kristus Rajaku, malah gembala memuji. Sorak dan sembah bayi di pelukan Maria. Bawalah emas kemenyan, danmu menyembah Dia. Beri hormat padanya, Raja di atas segala raja. Dia Kristus Rajaku, malah gembala memuji. Sorak dan sembala bayi di pelukan Maria. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Mohon kalau ada pokok doa dan kesaksian disampaikan dengan singkat. Saya mohon Timothy searah jarum jam. Terima kasih.